Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kita pada kesempatan hari ini akan belajar tentang kalor dan pemuaian. Baik, langsung aja kita bahas. Nah, kalor atau energi panas, kalau sebuah benda mendapatkan panas, maka nanti akan ada dua hal yang bisa terjadi. Yang pertama, benda bisa merubah suhu bendanya atau justru akan merubah wujud dari benda itu sendiri. Contoh, misalkan es yang padat bisa berubah wujud menjadi cair. Nah, bagaimana merubah suhu dan merubah wujud? Kita bahas bersama-sama. Ya. Nah, kalau misalkan aja ini ada grafik ya, grafik yang ke sana adalah kalor, yang ke sana adalah suhu. Nah, kalau misalkan aja ini suhu 0 derajat Celcius, kemudian di saat atas ada 100 derajat Celcius, kemudian ini ada grafik perubahan fase-fase air sebenarnya ini ya. Nah, sekarang kita lihat bareng-bareng. Kalau mengubah suhu, kalau nanti ada grafik, ciri khasnya adalah grafiknya akan naik. Ini contoh, misalkan ini grafiknya naik, ini grafiknya naik, ini grafiknya naik, berarti itu merubah suhu. Terus, nah kalau grafik naik ini contoh ya yang pertama tadi, terus ini juga grafiknya juga naik, maka nanti rumus yang kita pakai adalah MC delta T. Ya, macet gitu aja lah. Q macet. Macet boleh, mencret juga boleh ya. Nah, di mana Q itu adalah kalor, kemudian nanti itu definisi kita sampaikan juga ya. M itu massa, C kalor jenis, delta T perubahan suhunya. Jadi ini pakai macet. Jadi kalau grafiknya naik ini pakai macet, di sini pun juga pakai macet ya rumusnya. Terus, nah kalau grafik mendatar gitu ya, itu bisa melebur, ini melebur, prosesnya di sini melebur. Nah, maka nanti grafik mendatar itu pasti berubah wujud. Jadi kalau berubah wujud, itu berarti grafiknya posisinya mendatar-mendatar begini ya. Oke, melebur, maka rumusnya QML. Terus yang kedua, ini QML ada di sini ya, melebur. Kalau es melebur pada suhu 0 derajat, berubah menjadi air ya. Melebur itu padat menjadi cairan, itu namanya melebur. Terus menguap berarti cairan menjadi uap. Oke, nah ini menguap. Kalau air berarti menguap pada suhu 100 derajat. Nah, menguap nanti rumusnya adalah Qm kali U. Oke, ini QMU-nya di sini ya. Ini definisi-definisinya. Jadi kalau C kecil adalah kalor jenis, hati-hati dengan satuannya. Satuannya bisa joule per kilogram derajat Celcius atau biasanya dinyatakan dalam kalori per gram derajat Celcius. Kalau R adalah kalor uap, U adalah L adalah kalor lebur, kalau U adalah kalor uap. Ya, satuannya kalau joule biasanya pakai kilogram, kalau kalori biasanya pakai gram. Delta T adalah perubahan suhu dalam Celcius boleh, Kelvin juga boleh. M massa dalam kilogram atau gram, menyesuaikan C saja. Kalau C-nya pakai kilo, dia pakai kilo. Kalau C-nya pakai gram, dia pakai gram ya. Q kalor, bisa joule, bisa kalori. Oke, kita lihat contohnya aja langsung yuk. Kalau ada grafik seperti ini, pertanyaannya adalah berapakah kalor yang dibutuhkan oleh 200 gram es pada proses dari A, B, C sampai D. Waduh, ada tiga ini ya. A, B, B, C, C, D. Kalau diketahui kalor jenisnya dan kalor leburnya sudah diketahui ya. Baik, langsung aja kita bahas yuk. Kalor dari A sampai D itu pasti melewati B dan C. Maka nanti kalor dari A ke D pasti A ke B dulu. Maka QAB, ada Q ke BC, terus QC ke D. Nah, kalau kita lihat bersama-sama, ini AB itu grafiknya naik. Kalau grafiknya naik, berarti kalau begitu nanti kita pakai MC delta T atau ada perubahan suhu. Kemudian BC ini grafiknya mendatar. Ya, QBC mendatar berarti ada perubahan wujud. CD grafiknya naik lagi, berarti ada perubahan suhu lagi. Ya, berarti kalau kemudian kita masukkan, ingat AB itu grafiknya naik, berarti perubahan suhu rumusnya pakai macet tadi ya, MC delta T. Terus QBC adalah melebur atau proses perubahan wujud karena dia 0 berarti melebur M kali L. Terus yang terakhir CD naik lagi berarti ada perubahan suhu berarti MC delta T. Nah, cuman hati-hati ya. Ketika pada proses AB ini bentuknya masih S karena di bawah 0 derajat ya, maka C-nya pakai C yang S.
Tapi ketika pada proses CD, dia sudah berubah menjadi air karena suhunya sudah di atas 0 derajat. Berarti pakai C-nya C air di sini ya. Jadi di sini CS, ini C air. Oke, tinggal kita masukkan. Ini M-nya kita keluarkan dulu untuk mempermudah hitungannya. Kemudian kita masukkan angka M-nya. Nah, karena C-nya dalam satuannya joule per kilogram, maka massa ini kita rubah dulu menjadi kilogram. Karena dia gram menjadi kilogram dibagi 1000. Kalau kita bagi 1000, 200 bagi 1000, maka ketemunya 0,2 di sini ya. Oke, C-nya S sudah diketahui 2100, delta S. Nah, delta T-nya S. Awalnya minus 10, sekarang naik menjadi 0. Di sini 0 ini harusnya ya, 0. Maka delta T-nya ya udah 10 aja, karena 10 dikurangi 0. L-nya udah diketahui 340.000, C-nya air 4.200, delta T-nya. Nah, di sini ketika di C 0, 0 derajat, di D 100 derajat, maka kenaikan suhunya adalah 100. Kalau kemudian kita kalikan, ini hasilnya, nanti maka hasil akhirnya adalah 156.200 Joule. Maka jawabannya yang dodol. Oke, itu kalau mencari besarnya kalor ya dari sebuah grafik. Oke, contoh yang kedua ada pemuaian. Nah, pemuaian kuncinya ini ada bimetal ya, ada bimetal. Nah, bimetal itu selalu melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih kecil. Ya, lebih kecil. Contoh misalkan yuk kita lihat contoh berikut ini yuk. Ini ada aluminium, ada besi, tembaga, sama baja. Aluminium koefisien muainya 0, bla 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 27 lah ya, gitu ya. Kita lihat ini 27, 12, 17, 11. Berarti 27 paling besar, kemudian tembaga ini 17, urutannya ya. Terus besi 12 baru baja 11. Nah, pertanyaannya kalau gambar 1, 2, 3, 4, mana gambar yang betul yang menunjukkan kinerja dari bimetal? Oke, kita analisis yuk. Gambar 1 ini kan putih. Putih itu adalah aluminium, sedangkan yang ini garis benda horizontal ini adalah besi. Padahal aluminium 27, besi 12. Kok dia melengkung ke arah aluminium? Nah, berarti ini salah ini ya. Harusnya melengkungnya ke arah besi. Kebalikan berarti. Oke, berarti satu salah. Yang dua, ini adalah besi. Yang sebelah sini, titik-titik ini adalah baja. Nah, besi saja 12, baja itu 11. Berarti harusnya karena baja lebih kecil, berarti harusnya melengkung ke arah baja. Berarti ini pun juga masih keliru. Terus yang ketiga, ini ada besi, yang sini adalah tembaga. Besi adalah 12, alfanya ya atau koefisien muainya 12, ini 17. Berarti 17 lebih besar atau besinya lebih kecil. Berarti melengkung harusnya ke arah besi. Nah, ini melengkung ke arah besi betul. Oh, berarti yang nomor 3 betul. 4 pun juga ini antara tembaga dengan aluminium. Nah, tembaga 17, aluminium 27, berarti melengkungnya ke arah tembaga. Oh, berarti 4 juga betul. Maka jawabannya yang dodol. Oke. Nah, ini contoh lain dari pemuaian, misalkan aja kenapa gelas kaca kalau kita tuangkan dengan air panas bisa tiba-tiba pecah. Nah, karena sebenarnya kecepatan memuai yang berbeda ya. Jadi, dinding gelas bagian dalam sudah memuai, sedangkan luar belum memuai. Makanya dia akan pecah. Atau aplikasi yang kedua, ini ada kereta api. Nah, rel kereta itu biasanya di antara sambungan dua rel itu dikasih celah. Nah, apa fungsi dari celah itu? Itu adalah agar ketika relnya kena panas sinar matahari, dia akan bertambah panas, pastinya memuai. Kalau tidak dikasih celah, pasti akan melengkung. Nanti keretanya bisa anjlok nanti ya. Maka tujuannya dikasih celah adalah agar tidak melengkung saat memuai. Berarti yang A jawabannya. Baik, itu yang bisa kita bahas. Ingat, sesungguhnya bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan, maju terus, pantang mundur, dan tetap semangat.